Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa dalam Al-Qur'an tertulis dalam 30 juz itu diawali dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ketika seorang khatib Jumat juga ketika membaca pertama kali dibaca dah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seorang yang menulis buku juga dianjurkan untuk menyatakan dalam bukunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa? Kalau kita lihat artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya seorang hamba mengakui tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita sendiri tidak bisa menghitungnya bagaimana Allah memberikan berbagai nikmat. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat iman Islam, nikmat berkeluarga, subhanallah, nikmat rezeki, nikmat makan minum, apalagi setelah puasa. Jadi ketika seseorang sudah sudah merasa dirinya seorang hamba, ada ikatan batin dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memujinya. Jadi ketika ia tersadarkan dirinya, karena seorang itu antara dirinya dengan hatinya itu macam-macam. Bagikan emas yang terkubur dalam tanah. Ada yang mungkin hanya sebentar saja dikeruk, ada hatinya. Harus sejengkal, bahkan 5 meter, bahkan kilo berkilo, bahkan mungkin 20 tahun baru menemukan dirinya. Ya ibadah sholat, puasa, hanya mengerjakan kewajiban saja, tapi tidak ada hati. Makanya kata ulama, lihatlah hati Anda ketika mengerjakan 3 hal. Ketika Anda tilawatul Quran, ketika berpuasa, ya, dan ketika sholat. Ada nggak hatinya? Nah, ketika hati itu tersadarkan bahwa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya dia mengakui berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta. Nah, apabila sudah ada cinta ya antara dia dengan Allah, subhanallah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta sama Allah. Ya, ketika ada perintah dia langsung laksanakan. Masalah sholat sudah beres. Kenapa? Karena cinta. Bahkan ketika Rasulullah menyatakan kepada Bilal, arihni ya Bilal, jadi berikan waktu rehat ya. Jadi Rasulullah mengatakan sholat itu adalah hubungan, ya rehat, juga roha nafsiyah gitu. Hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah rahasia kenapa 30 juz diawali dengan alhamdulillah, agar manusia mengingat agar manusia ada hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melaksanakan berbagai ibadah dengan cinta, ia tilawah Al-Quran berjam-jam kuat ya. Ia sabar menunggu waktu syuruk. Setelah sholat subuh tidak langsung pulang, tapi ia baca Quran, ia terus tilawah sampai syuruk. Kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW pernah sholat 1 rakaat isi surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Karena beliau sangat cinta, belum mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang suci Ramadan ini
marilah kita kenal diri kita. Apakah sudah ada? Apakah sudah dekat hati kita dengan diri kita? Jika sudah ada, ketika diingatkan, tersadarkan dengan cepat, itu adalah berarti hatinya sudah dekat dengan dia. Bersyukurlah dan teruskanlah ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, demikian kajian singkat tentang alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.